Eh, halo, tes tes. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Oke, mohon maaf, ini kamera saya lagi error, jadi saya nggak bisa nyalakan kamera ya, teman-teman. Ini laptopnya, maklum laptop jadul. Baik, mohon maaf karena kita sangat-sangat terlambat, karena tadi kita bersama-sama mengikuti workshop Python ya. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua. Oke, ini tadi udah saya record ya. Oke. Hari ini adalah pertemuan kedua ya, mata kuliah kita. Saya akan masuk ke materi limit fungsi dua peubah atau lebih. Oke. Nah, saya yakin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang limit fungsi. Dulu waktu di kalkulus 1 ya mungkin ya. Oke, sebentar. Bentar. Oke, sebentar. Konsep limit fungsi dua peubah tidak jauh berbeda ketika Anda pelajari tentang limit fungsi satu peubah dulu ya. Jadi dulu kalau Anda di kalkulus 1 limit fungsi satu peubah atau limit fungsi begitu ya dikenalnya ya, pada fungsi yang satu variabel ada Anda sudah belajar bagaimana konsepnya, definisinya, dan bagaimana menghitung ya, menghitung nilai limit fungsinya. Oke, nah pada limit fungsi dua peubah sedikit perbedaan di sini dalam menghitung nilai limitnya ya. Pada limit fungsi satu peubah, Anda mengatakan bahwa nilai limitnya ada kalau ketika Anda hitung limit kiri dan limit kanannya diperoleh nilai yang sama, begitu kan ya? Ya, jadi pada fungsi satu peubah seperti itu. Tetapi pada fungsi dua peubah atau lebih, ketika nilai limit yang diperoleh itu sama dan tidak bergantung pada lintasan apapun, maka dikatakan nilai limitnya ada. Seperti apa ya tidak bergantung lintasan? Nanti kita lihat ya. Oke, secara garis besar perbedaannya seperti ini. Nah, sifat-sifat dasar pada limit fungsi satu peubah dapat digunakan pada fungsi dua peubah atau lebih. Jadi sifat-sifat yang sudah Anda kenal pada konsep limit fungsi, silahkan diingat kembali karena itu masih digunakan. Jadi masih berlaku begitu ya pada fungsi dua peubah atau lebih. Baik, sebelum saya masuk ke definisi limit fungsi dua peubah, teman-teman harus pahami dulu konsep atau definisi persekitaran pada bidang. Ini persekitaran atau kitaran atau neighborhood ya bahasa Inggrisnya di titik atau di bidang begitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mendapatkan mata kuliah pengantar analisis real sudah paham apa itu persekitaran. Tapi di sini kita belajarnya persekitarannya di bidang. Oke, secara umum definisi persekitaran di titik P atau di titik X0, Y0 dengan jari-jari suatu delta positif. Delta hanya notasi ya teman-teman, jari-jari itu kan berapa jari-jari berapa gitu ya bilangan real, tapi di sini positif, jari-jarinya pasti positif. Nah, biasa dinotasikan atau ditulis N delta P atau NRP kalau jari-jarinya R ya. Ini mohon maaf ini harusnya delta ya, ini bukan R. Nah, apa sih sebenarnya persekitaran di titik P itu dengan jari-jari R? Dia adalah anggota di dalam lingkaran terbuka ini. Ya, titik P-nya di mana? Titik P-nya adalah titik pusat dari lingkaran dan jari-jarinya adalah jari-jari lingkaran. Jadi, yang dikatakan anggota persekitaran ini, jadi NRP itu adalah suatu himpunan dari pasangan titik-titik X, Y. Dengan syarat apa? Dengan syarat titik-titik X, Y-nya itu ada di dalam lingkaran ini. Nah, ini kan mengatakan begitu ya ini. Definisi persekitaran. Jadi sekali lagi NRP atau N delta P itu adalah himpunan pasangan titik-titik yang ada di dalam lingkaran ini dengan titik pusat di P dan jari-jari delta. Bisa dipahami ya ini?
Oke, baik. Baru saya bisa masuk ke definisi limit fungsi dua peubah. Oke. Nah, limit fungsi dua peubah ya di sini dinotasikan seperti ini. Jadi L dikatakan nilai dari limit fungsi f(x, y) ketika x, y mendekati a, b. Ya, ini notasinya dan didefinisikan sebagai apa? Setiap epsilon positif ya, berapapun kecilnya nanti ada delta positif sehingga untuk setiap anggota domain dari fungsi f ini kalau nanti x, y jadi ini sekitar di dalam ini kan tadi kitaran ya atau ini ada di dalam delta atau ini ada di dalam persekitaran tadi, kalau X, Y-nya ada di dalam sekitaran lingkaran tadi, maka Fx, Y akan dekat ke L. Oke, nanti ada ilustrasi gambar, kita lihat. Jadi begini. Kalau dulu kan kitaran di persekitaran di fungsi satu peubah Anda seperti ini nih. Hanya di garis ya. Oke, tapi kalau sekarang kita persekitarannya ada di bidang ya. Jadi ini hanya ilustrasi ya, lebih enak yang ini sebenarnya. Jadi begini, karena di fungsi dua peubah itu kita di ruang ya teman-teman, misalkan ini sumbu E, kemudian ini sumbu Y, dan ke atas adalah sumbu Z. Nah, misalkan domainnya adalah yang di kotak segi 4, ini warna biru itu adalah anggota domain, misalkan ya. Kemudian saya punya fungsi F, kebetulan di sini sembarang belum digambar gitu ya. Nah, sekarang misalkan titik A, B di sini ya, di bidang X, Y ya, di bidang lantai. Oke. Kemudian kalau nanti ya, jadi sekali lagi kalau nanti titik A, B ini didekati sepanjang berbagai lintasan begitu ya, tentunya di dalam persekitaran ini bagaimana mendekatinya? Titik A, B ini, misalkan ini lintasan yang pertama, jadi ini gambar yang di sebelah kanan adalah interpretasi dari yang di lantai ini ya, teman-teman ya. Sekali lagi, ini yang di ini adalah interpretasi bidang X, Y yang di bawah. Misalkan titik A, B ada berapa lintasan ini yang mendekati titik A, B? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lintasan yang mendekati titik A, B. Kalau nanti dari berbagai lintasan ini mendekati A, B dan selalu diperoleh gitu ya, selalu diperoleh F itu selalu mendekati nilai L. L itu di sini ya, L itu di sumbu Z ini L, sehingga ini adalah titik. Jadi ini yang saya sedang tunjuk pakai pointer saya ini adalah titik A, B, L. Oke, sekali lagi. Titik A, B, L. Ya, karena L-nya ini di Z-nya. Nah, kalau nanti untuk sembarang lintasan ini yang selalu mendekati titik A, B berakibat fungsi F-nya, nilai F, X, Y selalu dekat ke L di atasnya ini, maka ya, maka dikatakan nilai limitnya ada. Selalu dekat, selalu menuju ke L. Ya, artinya selalu menuju titik yang sama juga begitu, maka dikatakan nilai limit fungsinya itu ada. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat perbedaan fungsi satu peubah dan fungsi dua peubah. Yang pertama tadi, oh ini kurang fx. Ya, pada fungsi satu peubah limit fungsi harusnya ini fx, x, c dikatakan ada itu jika dan hanya jika limit kanan dan limit kirinya sama nilainya, ya kan? Kemudian perbedaannya, kalau pada fungsi dua peubah, nilai limit ini dikatakan ada jika dan hanya jika, sekali lagi jika dan hanya jika, kalau nanti X, Y ini sembarang titik, pasangan titik X, Y mendekati A, B, jadi sembarang lintasan, kalau dekat ke A, B, selalu mengakibatkan Fx, Y-nya dekat ke L, maka dikatakan limitnya ini ada. Oke, jadi bagaimanapun X, Y ini bentuknya seperti apa, apakah garis, apakah kurva yang menuju A, B,
selalu berakibat ini dekat ke L, maka dikatakan ada. Nah, bagaimana tidak ada? Berarti kan sebaliknya ya, teman-teman. Ya, sebaliknya. Jadi, ilustrasinya begini. Jika nanti fx, y mendekati L1, jadi untuk nilai yang berbeda ya, bukan L. Untuk nilai L1, ketika didekati sepanjang lintasan C1, begitu. Dan untuk sepanjang lintasan C2, ternyata fx, y-nya menuju ke L2. Dengan L1 nggak sama dengan L2, maka nilai limit ini dikatakan tidak ada. Ingat, lintasan C1, C2 ini harus menuju A, B, atau yang paling mudah sebenarnya dia menjumpai A, B, atau melalui titik A, B. Oke, baik. Teman-teman, kalau suara saya tidak jelas, tolong saya ditegur ya. Oke, baik. Kita lihat contohnya. Ini saya mulai dari contoh limitnya tidak ada ya. Oke. Kita lihat. Kita akan membuktikan apakah nilai limit fungsi dari E kali Y min 2Y dibagi dengan E kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 4 ketika E, Y mendekati 2,0. Kita akan cek apakah ini nilainya ada. Nah, kita ambil ya, di sini saya ambil lintasan yang pertama adalah sumbu X untuk mendekati titik 2,0 ini. Teman-teman, tolong bayangkan titik 2,0. Aduh, ini saya lagi nggak bisa pakai pen lagi. Oke, ini agak nggak lurus. Teman-teman, mohon maaf ya, pennya lagi rusak. Jadi pakai mouse. Oke. Sekarang ini misalkan sumbu X ya, teman-teman. Ini sumbu X. Oke, yang di atas ini adalah sumbu Y. Oke, ini koordinat kartesius. Titik 2,0 di mana, teman-teman? Di sini ya. Ini 2,0. Titik 2,0. Nah, kalau saya ambil lintasan sepanjang sumbu X, saya katakan tadi, saya ambil lintasan yang pertama adalah sepanjang sumbu X. Berarti kan lintasannya adalah di garis ini ya. Garis itu melalui 2,0 ya, teman-teman. Jadi kalau di sepanjang sumbu X ini, Y-nya selalu 0, betul nggak? Y-nya sama dengan 0, ya kan? Kan sepanjang sumbu X ini berarti 2,0, 1,0, 0,0, min 1,0, dan seterusnya, setengah koma 0, min setengah koma 0 ya. Jadi saya dekati titik 2,0 atau apa namanya? Saya perhatikan untuk lintasan yang pertama adalah di sepanjang sumbu X. Karena di sepanjang sumbu X, maka berakibat Y-nya sama dengan 0. Bisa dipahami ya ini, teman-teman? Nah, kalau Y-nya 0, maka maka Fx, 0 ini, maka Fx, 0 menjadi, kan Y-nya 0 ya. Ini Fx, Y-nya ya, teman-teman. Oke. Berarti ini jadi apa? Jadi ini. 0 ya. Kenapa? Karena Y-nya 0, berarti X kali 0, 0 dikurang 2 kali 0, 0. Jadi 0 per sembarang ini menjadi sama dengan 0. Oke? Baik. Saya hapus biar kelihatan. Ini pakai ini aja. Nah, ingat, untuk lintasan yang pertama, ya, kalau saya dekati titik 2,0, tadi saya peroleh Fx, Y-nya atau Fx, 0-nya akan dekat ke 0. Ya, akan menuju ke 0. Nah, sekarang saya ambil lintasan yang berbeda, lintasan yang kedua, sepanjang garis Y sama dengan X min 2. Ya. Ini sepanjang garis X min 2. Ya, jadi lintasan yang kedua, tadi yang pertama kan sepanjang sumbu X berakibat Y-nya 0. Nah, lintasan yang kedua, saya ambil sepanjang garis Y sama dengan X min 2. X min 2 pasti melewati 2,0 ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buat garis, apa namanya,
ini garis Y sama dengan X min 2, garisnya kira-kira gimana? Kalau X-nya 0, Y-nya min 2. 0, min 2. Berarti ke bawah ya. Oke, sebentar. Kira-kira ini di sini. Ini ya, teman-teman. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya kan min 2. Ini min 2. Oke, jadi garisnya. Oke, ini. Ya. Ya. Oke. Nih, lintasan yang kedua adalah sepanjang garis ini. Oke, melalui 2,0 ya. Kita lihat, kalau nanti Y sama dengan X min 2, berarti ini Fx, Y-nya menjadi apa? Y-nya kan tadi X min 2 ya, berarti menjadi ini ya. Ternyata jadi setengah. Oh, ternyata di lintasan yang berbeda, Fx, Y-nya akan menuju ke setengah. Lihat teman-teman, dari dua lintasan yang berbeda, kita peroleh nilai yang berbeda. Ya, lihat yang pertama tadi di sepanjang sumbu X atau di sepanjang di sepanjang sumbu X ya, sehingga berakibat Y-nya sama dengan 0, maka saya peroleh Fx, Y akan menuju 0. Sedangkan di lintasan yang berbeda, sepanjang garis Y sama dengan X min 2, maka Fx, Y-nya akan menuju ke setengah. Nah, maka dari sini ya, berdasarkan definisi limit fungsi dua kubah tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa limit fungsi ini ya, ketika X, Y mendekati 2,0, ini harusnya 2,0 ya, bukan A, B lagi. Ternyata limit ini nilainya tidak ada. Oke, bisa dipahami di sini, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Silakan. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, ini contoh lainnya. Saya ingin Anda memeriksanya. Silakan nanti dicari ya. Ini Anda bisa periksa lintasan. Jadi gini, untuk menentukan lintasannya ini bukan ditentukan dari seperti apa sih menentukan lintasannya? Kira-kira gimana ketentuannya? Ada yang tahu mungkin? Yang jelas begini ya, kita menentukan lintasan itu kan untuk mendekati titik yang dituju. Di sini titiknya 2,0. Ya paling tidak kan kita melewati ini begitu ya. Itu yang paling aman sebenarnya adalah ketika kita membuat apa namanya? Lintasan, titik yang didekati ya paling aman ya kita jumpai gitu ya, kita lalui. Nah, di sini dua lintasan ini kebetulan menjumpai atau melalui titik 2,0. Nah, sekarang di contoh yang kedua, teman-teman bisa ambil untuk mendekati ini kebetulan titiknya 0,0. Mudah ya, Anda bisa ambil lintasan Y sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat, atau X sama dengan Y kuadrat. Ini lebih gampang ngitungnya kayaknya X sama dengan Y kuadrat ya. Kemudian yang satunya ya nanti Anda coba ya. Coba tunjukkan bahwa seperti nomor 1 tadi, bahwa ini nilai limitnya tidak ada. Oke? Ya. Baik. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana menunjukkan kalau limitnya ada. Kira-kira kalau menunjukkan nilai limitnya ada kayak mana? Kalau dulu di kalkulus Anda mengatakan nilai limitnya ada dan segitu, Anda membuktikannya kayak mana? Di kalkulus diferensial, Anda membuktikannya kayak mana? Halo? Membuktikan nilai limit, masih ingat? Dari 52 juta partisipan di sini, ya, saya tanya, Anda masih ingat gimana dulu Anda menunjukkan bahwa nilai limit fungsi satu kubah nilainya ada dan nilainya benar segitu gitu. Gimana dulu buktinya? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu nggak?
Ya, ada yang tahu nggak? Dicek limit kanan dan limit kirinya, Bu. Kayak mana? Kalau misalnya nilainya sama, dicek limit kanan dan limit kirinya. Kalau misalnya nilainya sama, berarti limit tersebut ada. Berarti Anda hitung nilai limit kiri, nilai limit kanannya ya. Oke. Ini, Bu. Menghitung nilai limit kiri, limit kanan itu pakai apa? Pakai apa? Memasukkan bilangan yang didekatinya. Oke, mensubstitusikannya ya. Oke. Teman-teman, cara yang paling aman sebenarnya ya. Cara yang paling aman sebenarnya kalau mensubstitusikan nilainya itu juga tidak menjamin misalnya diperoleh nilai yang sama belum tentu nilainya limitnya segitu. Nah, yang paling aman itu sebenarnya menggunakan definisi limitnya. Nah, memang di sifat limit fungsi satu kubah itu kalau dihitung limit kiri, limit kanannya sama, maka diperoleh nilai limitnya segitu gitu ya. Tetapi di sini sekali lagi limit kiri dan limit kanan itu juga ada definisinya, malah lebih lama. Tidak serta-merta Anda mensubstitusikan diperoleh nilai sama, maka kalau ini pada konteks fungsi dua kubah ya, teman-teman. Pada fungsi dua kubah diperoleh nilainya selalu sama. Misal ambil 2 atau 3 lintasan aja. Anda selalu peroleh nilainya sama gitu ya tadi ya, fx, y-nya menuju ke angka yang sama. Belum tentu ya. Anda masih harus memastikan, jadi sekali lagi Anda harus memastikan. Jadi kalau kan itu tadi kalimatnya harus setiap lintasan yang berbeda. Nah, setiap lintasan itu kan banyak ya, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tak terhingga ya. Nah, untuk memastikannya kita gunakan definisinya ya. Ini contohnya ya, ini contoh untuk lebih meyakinkan ya. Misalkan ini ya, kita mau mendekati titik 0,0 dengan lintasannya adalah sepanjang sumbu X, berarti Y-nya 0 ya. Y-nya 0 berarti ini 0 per ini kebetulan 0 per E kuadrat berarti 0 ya. Karena X-nya tidak 0, oke? Maka ini per ini X-nya pasti tidak 0, maka fx, y-nya menuju 0. Oke? Kalau nanti ini 0 per 0 kan nggak boleh ya, teman-teman. Masih ingat nggak? Kenapa di sini ada kalimat untuk X tidak 0? Kalau di sini X-nya 0, maka Anda peroleh nilai 0 per 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi di bilangan real. Kita tidak bisa menyimpulkan. Bukan nanti 0 per 0 sama dengan 0, bukan ya, teman-teman. Salah. Kalau nanti pembilangnya ini bukan 0, baru bisa ini hasilnya sama dengan 0. Oke? Nah, di sini untuk lintasan yang pertama, sepanjang sumbu X, kita peroleh fx, y mendekati 0, mendekati 0. Nah, sekarang saya ambil sepanjang kurva X sama dengan Y kuadrat. Oke? Nah, ternyata, ini tadi ini ya. Tiga X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau saya ambil X, lintasan yang kedua adalah sepanjang kurva X sama dengan Y kuadrat. Ini titik 0,0 dilalui ya, karena X sama dengan Y kuadrat. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya 0. Oke? Maka saya peroleh ini, nanti fx, y-nya akan menuju 0 juga. Tetapi, bukan berarti ini masih harus meyakinkan lagi. Ambil lagi yang lebih umum. Saya ambil sepanjang kurva garis ya, dengan gradiennya macam-macam. Gradiennya saya ambil umum M misalkan ya. Ternyata diperoleh ini. Untuk X-nya tidak 0, maka ini akan menuju 0. Ya, karena ini masih ada X ya. Nah, di sini teman-teman bukan berarti ini sama dengan 0. Kita masih harus meyakinkan lagi ya. Karena masih tak hingga banyak lintasan ya, maka kita patut curiga. Benar nggak sih ini nilainya 0 gitu ya.
Nah, untuk lebih meyakinkan, kita gunakan definisi limit fungsi dua kubah tadi ya. Jadi untuk sembarang epsilon positif kita harus menentukan deltanya nanti seperti apa sehingga nanti ini kurang dari epsilon kalau ini kurang dari delta ya. Oke. Nah, kalau ini mau kurang dari epsilon sehingga ini kurang dari delta, kita lihat ini ya, ini nilainya pasti kurang dari sama dengan 1. Kenapa? Ya, ini positif, nah di bawahnya lebih besar ya, karena E kuadrat plus Y kuadrat ini lebih besar dari E kuadrat. Jadi ini jadi kurang dari sama dengan 1. Oke. Sehingga ini kurang dari sama dengan 3 mutlak Y. Jadi 3 mutlak Y dikali ini, begitu kan? Berarti 3 mutlak Y kurang dari sama dengan 1. Karena ini kurang dari 1, sehingga oke, mutlak Y ini bisa juga dinyatakan sama dengan akar Y kuadrat ya teman-teman. Karena akar itu adalah pangkat setengah Y kuadrat, berarti pangkat 2, 2 kali setengah berarti 1. Jadi mutlak Y sama saja dinyatakan akar Y kuadrat. Nah, akar Y kuadrat ini kurang dari sama dengan akar dari E kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Nah, oleh karena itu ini ya, ini tadi kurang dari sama 3 dari ini. Kalau saya pilih deltanya adalah epsilon per 3, oke, kalau ini nanti kalau deltanya ini, kan kita maunya ini kurang dari epsilon, tujuannya, ingat ya, ini tujuannya, dan ini yang modalnya. Nah, kalau ini modalnya kurang dari delta, supaya ini kurang dari epsilon, gimana caranya? Oh, berarti deltanya saya ambil epsilon per 3. Kenapa? Karena ini sama dengan itu kurang dari sama dengan ini, gitu loh. Sekali lagi saya ulang bahwa yang atas ini adalah tujuannya, yang bawah adalah yang penjabarannya. Oke. Karena ini kurang dari delta ya, dan kalau saya pilih deltanya, saya tentukan deltanya adalah epsilon per 3, maka ini kurang dari 3 kali epsilon per 3, sehingga diperoleh kurang dari epsilon, berakibat ini kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu ya, teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata untuk epsilon positif sembarang, saya dapat memilih deltanya ini, sehingga kalau ini kurang dari delta, ternyata ini kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan definisi limit fungsi, terbukti benar bahwa nilai ini baru sama dengan 0. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi, dengan memperoleh nilai yang sama pada limit fungsi, di beberapa lintasan yang berbeda itu tadi baru beberapa ya, baru 3 ya. Ya, bahkan tadi diambil secara umum Y sama dengan MX ya. Ini Y sama dengan MX, walaupun selalu menuju ke 0, bukan berarti kita langsung dapat menyimpulkan, tidak ya, walaupun ternyata benar ya. Karena ini baru 3 lintasan. Karena harusnya kan tak hingga banyak ya lintasannya ya. Oleh karena itu untuk lebih meyakinkan kita buktikan dengan definisi. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Oke. Baik, itu tadi contoh yang pertama tadi adalah contoh bagaimana menentukan nilai limit fungsi dua kubah itu tidak ada. Kemudian tadi contoh nilai limit fungsi yang ada. Untuk lebih meyakinkan kita membuktikannya dengan definisi limit fungsi dua kubah. Oke. Baik, sekarang kita pelajari lebih lanjut sifat-sifat pada limit fungsi dua kubah. Tadi saya katakan di awal ya bahwa sifat-sifat pada limit fungsi satu kubah ya bisa berlaku kembali, bisa Anda gunakan kembali. Kita lihat. Ya, di sini ya. Kalau pada fungsi satu kubah, hukum limit berlaku juga untuk limit fungsi dua kubah. Ini yang pertama. Kalau saya punya suatu konstanta, ingin dicari nilai limitnya, sama. Hasilnya ya konstanta itu. Oke. Kemudian yang kedua, khusus limit fungsi dua kubah. Kalau saya punya limit X, Y mendekati A, B, maka ini nilainya sama dengan A. Kemudian ini kalau limit Y, jadi misal fungsinya adalah Y, begitu, berarti ini sama dengan B. Oke. Nah, kemudian sifat aljabar limit fungsi juga berlaku di fungsi dua kubah ya. Kita lihat di situ penjumlahan
pengurangan, perkalian, dan perkalian dengan skalarnya. Oke, sebentar ya. Oke, diperhatikan dulu dan sambil diingat-ingat. Dulu pernah nggak dapat sifat itu? Oke, ini ya. Yang pertama, jadi teorema ini teman-teman sangat penting karena jangan sampai nanti Anda ditanya ini disebut definisi. Ingat, ini tuh suatu teorema, ini suatu sifat begitu ya. Artinya sebenarnya masih harus dibuktikan. Tetapi di sini kita tidak membahasnya secara detail karena buktinya seharusnya sudah ada di sama seperti fungsi limit fungsi satu ubah. Kita lihat di sini. Kalau nanti limit fungsi f(x), y itu adalah L1, ini untuk menuju ke titik yang sama ya di sini ya. Kalau yang G itu L2, maka pasti berlaku penjumlahan ini nilainya akan sama dengan L1 plus L2, kemudian yang pengurangannya juga, kemudian yang perkaliannya juga. Dan bagaimana dengan perkalian dengan suatu konstanta K, ini sama. Dan pembagiannya juga sama dengan syarat. Ingat, dengan syarat L2-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau L1 per 0 ini tidak terdefinisi ya di bilangan real. Jadi nilainya di real tidak ada, nggak terdefinisi. Oke, baik. Itu sifat-sifat aljabar limit fungsi dua kubah yang sudah Anda kenal di limit fungsi satu kubah, jadi di sini juga masih berlaku. Nah, ini limit berulang juga sama, tapi ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau nanti begini, maksudnya ini, kalau nanti limit di sini misalkan ada, belum tentu nanti setelah sampai di sini ada, saya hitung terhadap Y mendekati Y0, belum tentu nanti yang limitnya ini juga ada. Ini makanya dikatakan, namun kesamaan mereka tidak menjamin keberadaan limit yang satunya, gitu maksudnya ya. Oke. Saya cepat saja, ini ada contoh lain. Bagaimana membuktikan tadi ya, tadi mungkin agak rumit ya contohnya. Di sini di akhir saya kasih kembali contoh bagaimana membuktikan limit fungsi dua ubah yang nilainya ada. Benar loh segitu nilainya gitu. Nah ini kita lihat coba ya. Teman-teman kalau ini karena ini fungsinya kontinu, saya bisa langsung substitusikan 1,2 ke fx, y-nya. X-nya 1, y-nya 2, ya kan? Gitu kan ya? Oke, ini 3 kali 1 ya. Tambah 2 kali y, y-nya 2, berarti ini 4 tambah 3, 7. Betul ya? Nah, tetapi di sini juga kita masih harus menunjukkannya dengan definisi ya, teman-teman. Nah, ini definisinya, silahkan nanti Anda cek, siapa tahu saya ada yang keliru. Jadi sekilas saya beri gambaran ya, nanti Anda bisa baca di slide saya ya. Jadi ketika saya mau membuktikan ini dengan definisi, berarti saya harus menunjukkan ya, yang akan dibuktikan adalah untuk sembarang epsilon positif, ada suatu delta positif, sehingga untuk semua X, Y yang memenuhi ini, ingat teman-teman, kenapa ini min 1, Y min 2? Ini loh, dari sini ya, 1,2-nya. Oke? Maka berlaku ini, fx, y min L, L-nya 7 kurang dari epsilon. Oke? Nah, buktinya saya harus mulai dari ambil sembarang epsilon. Kemudian di sini saya belum memilih delta ya, ingat. Saya masih harus lihat bentuk akhirnya dulu. Ini bentuk akhirnya kayak apa ya? Makanya saya tulis, perhatikan dulu bahwa, oh saya punya bentuk akhirnya itu nanti itu begini, gitu loh. Oke? Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Kemudian, nah di sini baru saya bisa memilih delta. Kenapa saya pilih deltanya di sini? Enggak saya langsung tulis ambil sembarang, dipilih delta. Ini kan urutannya ambil sembarang, harusnya dipilih delta. Lah, untuk menentukan saya deltanya harus berapa, itu kan saya harus lihat dulu bentuk akhirnya ini, supaya nanti dia kurang dari epsilon, ini delta yang memenuhi ini seperti apa, gitu kan ya. Baik.
Oleh karena itu ya teman-teman, makanya di sini saya pilih delta sama dengan epsilon per 5, positif ya. Kenapa? Karena nanti kalau nanti ini kurang dari delta, berarti ini kurang dari epsilon per 5, maka dari bintang 1 itu tadi yang ini, oke. Maka saya peroleh ini, kan tadi katanya kurang dari sama dengan ini nih, dari bintang 1. Padahal masing-masing ini, X-1 itu kan kurang dari sama dengan akar dari, atau gini, ini masih ada yang tidak ditulis ya di sini, cuman aduh ini saya agak-agak sulit. Saya omongin aja ya, ini harusnya ada yang ditulis, tidak saya tulis begitu ya. Ini setelah ini harusnya apa? Ditulis sama dengan 3. Ingat, mutlak X-1 ini sama dengan apa? Akar dari X-1 dikuadratkan, ya kan? Kemudian ditambah 2 dikalikan dengan akar Y-2 dikuadratkan. Oke? Gitu. Nah, sehingga nanti setelah ini sama dengan tadi yang saya sebutkan, masing-masing, ingat akar X-1 dikuadratkan itu kurang dari ini. Kurang dari akar X-1 dikuadratkan ditambah Y-2 dikuadratkan. Dan yang Y-2, akar Y-2 dikuadratkan itu juga kurang dari ini. Oke, teman-teman. Lihat, ini sama ya. Ini 3 bebek ditambah 2 bebek, jadi sama dengan 5 bebek. Betul ya? Nah, sedangkan bebek-bebek ini tadi kurang dari delta. Oke? Sehingga ini 5 kurang dari 5 delta. Delta yang dipilih adalah epsilon per 5. Nah, gitu ya. Kenapa kok epsilon per 5 ya? Nah, 5-nya dari mana? Nah, ini loh, supaya nanti ini epsilon. Sehingga diperoleh apa? Ini benar kurang dari epsilon. Nah, di sini kalau kita runut dari awal pembuktian, benar bahwa untuk epsilon positif sembarang, gitu ya, atau untuk setiap epsilon positif, betul loh ada delta. Yang mana deltanya ini loh, deltanya epsilon per 5. Sehingga kalau ini kurang dari delta, ternyata benar ini tuh kurang dari epsilon. Atau sama saja sudah mengatakan terbukti benar ini sama dengan 7. Oke, ini contoh ringkas. Ini yang paling simple, paling mudah. Nah, ini contoh lainnya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke, di slide saya ada. Yang agak sedikit bervariasi itu kayaknya ini apa ya? Ya, contoh yang ketiga ini agak sedikit bervariasi ya. Teman-teman, waktu saya masih ya. Aduh, udah jam 4 lewat ya. Belum pada mandi ya. Apalagi yang ikut workshop dari pagi ya. Oh iya, sebelum saya lupa, ada tawaran dari Ketua Panitia bagi teman-teman yang berminat untuk besok Sabtu bergabung di workshop. Jadi workshop Python tadi masih berlanjut hari Sabtu besok ya. Jadi kalau nanti kalau teman-teman mau gabung di hari Sabtu, ini mau dibuatkan WA grupnya, jadi besok hari Sabtu itu lebih banyak prakteknya. Nanti saya kirim linknya di grup ya, teman-teman ya. Nanti saya kasih link grup WA grup workshop Python buat hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu lebih menarik karena banyak prakteknya. Nah, jadi teman-teman terutama yang tertarik ya, itu hari Sabtu lebih banyak praktek. Kalau hari ini kan banyak teori ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Ini masih membuktikan limit fungsi dua pubah. Contoh yang selanjutnya adalah ini limitnya adalah nilainya 13. Kalau kita lihat, ini kan fungsinya kontinu ya. Oke. Lihat bahwa kalau saya substitusikan, ini berarti 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Betul ya? 9 ditambah 4, 13. Nah, teman-teman, membuktikan ini sama saja seperti tadi, saya harus menunjukkan ini, kalau ini kurang dari delta, ini dapatnya dari mana? Kok X-3 Y plus 2 ini loh. Ini loh. Ya, teman-teman. Kan tadi definisinya X min X0 dikuadratkan ditambah Y min Y0. Nah, Y0-nya adalah min 2, makanya ini jadi plus. Oke. Sehingga ini harus
Ini ya, fx, y min L, L-nya 13 harus kurang dari epsilon. Ini yang harus ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa nilai limit ini benar. Oke. Nah, buktinya kita lihat ambil sembarang epsilon positif masih sama seperti tadi. Langkahnya adalah saya lihat dulu bentuk akhirnya ini seperti apa. Nah, bentuk akhirnya ini ternyata kalau kita jabarkan ini sama dengan, nah ini kurang dari sama dengan, ingat ya teman-teman, mutlak dari A plus B itu kurang dari sama dengan apa? Mutlak A ditambah mutlak B. Oke. Nah, sekarang yang ini masing-masing A ini ekuadrat min 9 adalah ini kita faktorkan, kemudian yang ini juga kita faktorkan. Dan ini kalau dinilai mutlak, mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Ingat, kalau perkalian itu sama ya, bukan kurang dari. Yang kurang dari itu kalau penjumlahan. Nah, itu diingat kembali ya. Oke. Sehingga ini bisa saya nyatakan dengan fx, y-nya min L ini kurang dari sama dengan ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada kendala. Kalau yang X min 3, ini udah benar, ini kurang dari sama dengan ini. Dan Y plus 2-nya ini udah kurang dari sama dengan ini. Tetapi di sini masih ada yang belum tahu X plus 3 dan yang Y min 2. Kenapa nggak langsung kayak tadi, 3 bebek ditambah 2 bebek? Ingat, kalau tadi 3 itu sudah konstanta, nggak mungkin berubah. 2 udah nggak mungkin berubah. Nah, di sini ini ada variabel bebasnya, X dan Y. Oleh karena itu, kita masih harus mencari X plus 3 ini kurang dari apa dan Y min 2 kurang dari apa, gitu ya. Nah, oleh karena itu, pertama saya pilih dulu ambil delta sama dengan 1. Apakah harus 1? Enggak harus. Anda boleh ngambil setengah. Oke? Boleh Anda ambil setengah delta satunya, tetapi ini saya ambil 1 aja lah biar mudah dalam perhitungan. Sehingga nanti yang tadi, kalau saya pilih deltanya 1, ya, berarti nanti kalau ini kurang dari 1, gitu kan. Kalau ini kurang dari 1, maka nanti X plus 3 jadi apa? X plus 3 itu kan sama dengan X min 3 tambah 6 tuh, ya kan? Ini kan kembali sama kan? Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak, A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Dan ini, mutlak X min 3 ini kan kurang dari sama dengan akar ini tadi. Dan akar ini kurang dari 1, sehingga ini kurang dari 1 ditambah 6. Jadi ini tuh kurang dari 7 gitu loh teman-teman. Apa selalu 7? Ya tergantung Anda milih delta satunya berapa. Kalau nanti Anda milih deltanya ini setengah ya teman-teman, pemilihan delta diharapkan sekecil mungkin. Kalau bisa kurang dari atau sama dengan 1. Jangan sampai 2 atau 4, 5, aduh kegedean. Ya, pilih aja semakin kecil dia semakin akurat. Ingat yang mau kita tuju itu kan kayak lingkaran tadi ya. Kita mau mendekati titik tengahnya, otomatis buat lingkarannya semakin kecil dong. Ingat delta adalah jari-jari loh. Jadi untuk mendekati titik pusat kan saya harus buat lingkaran sekecil-kecil mungkin. Tapi jari-jarinya tidak boleh 0. Nah, sama, X plus 3-nya berarti sudah kurang dari 7. Sekarang yang Y min 2. Y min 2 berarti kurang dari 5. Saya ulang ya teman-teman, X plus 3 Y min 2 tadi kenapa ya dicari? Ini loh. Kalau yang X min 3 kan sudah kurang dari ini. Kemudian yang Y plus 2 sudah kurang dari ini sama loh. Ini sama, ini sebenarnya sama dengan yang ini tadi. Nah, sekarang yang belum diperoleh adalah X plus 3 dan Y min 2. Nah, X plus 3 tadi udah kita peroleh, dia kurang dari 7, Y min 2 kurang dari 5 ketika deltanya adalah 1. Oke. Nah, sekarang untuk memilih apa namanya? Supaya nanti fx, y min L-nya kurang dari epsilon, maka deltanya seperti apa, begitu kan? Nah, deltanya karena tadi sudah ada 1 dan berakibat ini nanti mau kurang dari epsilon, maka nanti mengambil delta lagi. Oleh karena itu, ambil aja yang paling kecil di antara delta 1 tadi, yang 1, dan epsilon per 12. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau nanti Anda ngambil deltanya 2 kali, 3 kali, pilih yang minimum. Kenapa?
Yaitu tadi, kita kan mau mendekati titik pusatnya tuh. Maka dipilih jari-jari semakin kecil, ya kan? Supaya semakin dekat ke titik pusat. Oke? Nah, ini hanya penguraian. Silahkan nanti Anda lihat apakah ada yang keliru ya, teman-teman. Oke. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan bagaimana membuktikan nilai limit fungsi dua peubah. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, teman-teman, konsep besarnya, jadi setelah mengikuti perkuliahan kali ini itu, teman-teman diharapkan tahu bagaimana membuktikan nilai limit itu tadi ya, dan dapat menunjukkannya, dan dapat menunjukkan nilai limit fungsinya itu ada dan tidak ada. Kalau tidak ada tadi gimana? Berarti harus mengambil sembarang lintasan, ya, tentunya yang mendekati atau menuju titik tersebut, begitu ya, menuju ke titik tersebut. Dan bagaimana membuktikan limitnya itu ada? Tadi dengan menggunakan definisi. Oke? Oke. Nah, secara garis besar begini. Ya, dari contoh tadi dan dari definisi tadi. Membuktikan limit tidak ada itu ambil beberapa lintasan seperti saya tadi, minimal 2 lintasan yang berbeda untuk mendapatkan nilai limit yang berbeda. Kalau nanti 2 lintasan berbeda nilai limitnya berbeda, oke, langsung bisa disimpulkan, oh ini benar limitnya nggak ada. Nah, bagaimana menunjukkan nilai limitnya ada? Gunakan definisi limit fungsi dua peubah. Hati-hati ketika nanti Anda harus memilih deltanya lebih dari satu kali. Ingat, Anda harus memilih yang minimum di akhir, supaya memenuhi semuanya. Oke, teman-teman, insya Allah saya akan memberikan latihan nanti, lembar kerja mahasiswa atau latihan nanti di Google Classroom. Selamat belajar. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Suara saya jelas ya? Belum, Bu. Oke. Tidak ada? Oke, mungkin kalau sekarang belum ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan Anda boleh sampaikan di WA Group, Anda boleh sampaikan di Google Classroom. Oke? Kalau nanti saya nggak bisa jawab, atau mungkin saya slow respon, mungkin teman Anda bisa. Jadi jangan ragu untuk mengecat di grup, jangan merasa seperti, nanti saya tampak bodoh sekali. Belum tentu ya. Ya, jadi jangan merasa, waduh kok saya ngecat kayak gini, nanya kayak gini aja ditanyain, jangan. Jadi terkadang hal kecil buat Anda atau sepele 2 pele buat Anda bisa jadi buat orang lain itu 3 pele 4 pele. Oke? Ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan tidak mau ya. Ini beneran saya kalau ngaktifin video. Nah, muncul nih unable to detect kamera. Nih, kayak gini. Nggak tahu kenapa. Jadi mudah-mudahan nanti kalau weekend saya servis, mudah-mudahan bisa. Baik, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Selamat belajar ya, teman-teman ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu. Ya, oh ya. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin laptop Ibu belum di allow di bagian security sistemnya. Jadi videonya tidak mau mulai. Security system. Enggak, ini masalahnya dari kemarin tuh bisa kan? Kemarin saya sempat bisa nih kuliah dengan teknik industri, yang teman-teman teknik industri. Terus dipakai anak saya nggak tahu diapain ya. Laptop ini kan laptop sejuta umat. Jadi oke, presensi yang kelas B saya anggap hadir semua ya teman-teman. Yang kelas A saya sudah screenshot. Terima kasih. Nanti coba saya cek ya. Terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Rido ya.
Oh, Oke. iya. Baik. Ya, nanti saya coba ya. Ini dari tadi saya otak-atik pas ikut workshop juga nggak bisa, akhirnya saya pakai handphone. Oke, baik, itu aja teman-teman. Terima kasih ya. Selamat belajar. Nanti ingatkan saya untuk upload di Google Classroom. Terima kasih. Terima kasih.